Waalaikumsalam. Selamat siang, Bapak. Boleh Ya. saya memperkenalkan diri? Boleh. Ada apa? Nama saya Raiko dari kelas 6. Ya, tujuannya mau apa? Ya, Iko. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya. Apakah Bapak bersedia saya mewawancarai sebentar? Boleh. Nggak apa-apa. Bolehkah saya tahu nama lengkap dan pekerjaan Bapak? Oh ya, nama lengkap saya Ajun Rianto. Pekerjaannya mencari rumput, bertani. Ya. Ada apa? Ya, menurut Bapak yang dimaksud dengan praktek baik di lingkungan masyarakat. Contoh sikap atau perilaku apa saja yang termaksud praktik baik yang sering dilakukan warga di sini? Oh, ya, kalau yang perilaku baik itu contohnya banyak ya. Satu, kalau anak-anak itu ke orang tua, kalau dipanggil nggak pernah jawab itu udah termasuk baik. Kalau ya bu pak gitu itu udah baik. Tapi kalau itu kan perilaku yang buruk. Itu yang ke satu. Yang keduanya, kalau sudah waktunya sore tuh ya, udah sore waktunya ngaji, berangkat ngaji nggak harus disuruh. Itu perilaku baik, salah satu contoh buat anak-anak. Yang keduanya, sebagai cewek harus bisa bantu orang tua, contoh cuci piring, nyapu, ngepel, itu juga termasuk salah satu perilaku yang baik. Dan terus yang ketiganya, bisa mengajak teman-teman yang cuma main itu disuruh belajar atau mengaji. Itu contoh yang luar biasa sebenarnya. Tuh. Terus apalagi banyak soalnya perilaku, bantu orang tua, membantu lingkungan, kegiatan lingkungan bersama masyarakat, mengaji, terus nurut sama orang tua, itu perilaku contoh yang baik. Itu salah satunya. Apalagi kalau kita sebagai anak bisa tanpa harus disuruh, kita maghrib udah berangkat mengaji, nah itu luar biasa sebenarnya. Iya, itu salah satunya ya. Mengapa praktek baik seperti gotong royong, saling menolong, dan menjaga kebersihan itu penting bagi warga? Iya, satu, karena kalau gotong royong itu bisa meringankan beban masyarakat atau beban orang tua yang tadinya kayak berat, tapi karena ada yang membantu jadi terasa ringan. Itu salah satunya. Dan yang keduanya, gotong royong ya, itu kan suatu aktivitas yang luar biasa, sepertinya menjaga kesehatan dan keindahan itu. Kalau lingkungannya bersih, disapu, itu terasa dipandang indah, buat belajar pun nyaman, terus di udara juga segar gitu, karena apa, lingkungannya bersih. Itu salah dua-duanya, itu bagus ya. Bagaimana cara Bapak mengajak tetangga atau warga lain untuk melakukan hal-hal yang baik? Nah, salah satunya ya, satu, kita harus mencontohi lingkungan setempat ya. Mengajak itu nggak harus kita nyamperin orang untuk bekerja membersihkan lingkungan, nggak harus, tapi kita praktekkan dengan diri kita sendiri, dari mulai kebersihan rumah, halaman, terus di lingkungan, bermasyarakat sama yang lain. Bermasyarakat itu yang dimaksud di sana itu bersama gitu. Kalau ada hal-hal yang penting di lingkungan, di musyawarahkan, itu sama tujuannya, halnya itu membantu masyarakat, kegiatan gotong royong itu sendiri. Contoh, ada rumah roboh,
Nah, kita duluan yang bertindak, kita dekati, atau ada yang sakit kita deketin gitu. Itu hal yang baik. Apakah ada kegiatan rutin di lingkungan ini yang mencerminkan praktek baik? Banyak, contohnya ya banyak, yaitu tadi ya. Satu, kalau ada kegiatan di tempat peribadatan, di lingkungan di sini alhamdulillah masyarakatnya antusias, gotong royong ya, membangun, merehab musola atau gotong royong di lingkungan itu seperti pembangunan rumah itu dari sampai sekarang pun masih ada. Apakah tangan atau kesulitan yang sering ditahapi saat mengajak orang lain berbuat baik? Maksud yang dimaksud apakah rintangan ya? Apakah rintangannya banyak? Tentunya ya, karena tidak semua orang itu situasinya nyaman, lagi dalam posisi nyaman. Kita pun mengajak harus hati-hati. Itu salah satunya. Kalau orang itu lagi nggak sehat, nggak nyaman, kita itu ya rintangannya macam-macam. Orang kan sibuk ya kan, kita ajak. Padahal di sini harus kerja bakti bareng masyarakat. Nah, orang itu membangkang dengan alasan saya juga punya kepentingan, memang benar, tapi kita harus tetap kasih masukan-masukan dengan pelan-pelan biar dimengerti sama orang tersebut, karena kegiatan lingkungan itu sungguh penting ya. Itulah gunanya gotong royong. Kenapa? Karena sumber hidup di dunia ini kita tidak bisa hidup hanya sendiri, kita tetap bisa hidup bersama tetangga, saudara. Itu sangat penting sekali. Harapan apa yang ingin Bapak generasi muda terkait praktek? Ya, harapan saya sih anak-anak sekarang harus punya jiwa yang patriotisme ya. Suatu contoh ya, di situ harus berpikiran yang cerdas lah, satu. Dan orang tua juga tentunya sangat mengharapkan bagi anak-anak sekarang, harus perkembangan zaman sekarang, era globalisasi sekarang itu sungguh luar biasa. Makanya gotong royong terapkan, karena kalau nggak diterapkan itu akhirnya apa, pertemanan atau dengan tetangga itu kurang akur, jadinya nanti masing-masing. Makanya harapannya harus bisa menjaga gotong royong itu sendiri, dan jadilah anak yang berbakti kepada orang tua dan juga kepada nusa, agama serta negara ya. Karena agama penting banget. Tanpa adanya agama ya negara ini mungkin hancur. Karena apa? Salah satunya akhlakul karimahnya dijaga, sopan santunnya dijaga ke depannya, karena era globalisasi itu sangat mengerikan ya. Kiranya hanya itu pesan saya. Makanya kalau sore nggak harus disuruh sebagai itu, harusnya tetap jalankan apa perintah guru, apa tugas orang tua dengan keikhlasan. Tentunya harus diterapkan keikhlasan. Nah, sumber utamanya adalah ikhlas dan kemauan. Terima kasih banyak Bapak jawaban dan penjelasan dari wawancara ini. Iya, sama-sama. Saya jadi lebih paham betapa pentingnya berbuat baik, dan menjaga kerukunan bersama. Terima kasih atas waktu dan kesediaan Bapak. Semoga Bapak selalu sehat Amin, dan amin, dilimpahkan kebaikan. amin ya Allah. Beraktivitas kembali. Amin. Ya, terima kasih banyak. Selamat bertugas.